Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata Fahri Hamzah dulu buas menyerang ya. Kini manis ke Jokowi. Apa peristiwa besar yang terjadi sebenarnya? Ya itulah yang namanya politik begitu kan, bisa dinamis kepada siapapun begitu kan. Bisa saja sekarang itu menjadi kawan Anies Baswedan ya, tetapi nanti di pemilihan selanjutnya bisa saja menjadi kawan. Sekarang bisa boleh menjadi kawan, tetapi selanjutnya akan menjadi lawan dan kawan begitu. Bisa saja itu terjadi karena politik kita dinamis begitu. Tetapi saya heran begitu kepada Pak Fahri Hamzah begitu kan dia punya partai begitu ya. Terus kemudian apa sih mendukung siapa sih sebenarnya, kan begitu logikanya begitu. Karena walaupun dia dekat dengan Pak Jokowi dan sebagainya misalnya begitu ya, tidak menjadi masalah. Mungkin inilah yang dilakukan oleh Pak Fahri Hamzah, tapi kan harga diri itu kan sangat penting begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen, banyak sekali pro dan kontra seperti ini. Fahri Hamzah dulu buas menyerang, kini ya manis ke Jokowi. Apa peristiwa besar yang terjadi sebenarnya? Itulah yang kemudian ya ada apa begitu kan ini. Uang kritis karena digaji. Ya bisa saja itu terjadi. Aslinya Fahri Hamzah tuh merah ya, Neonasakom ya, motor revisi undang-undang KPK, diributin sinturi masa SBY, dukung anak mantu Jokowi jadi wali kota, berapa suara ya bakal diraup gelora partai setelah dipecat PKS. Ya dalam artian apa? Kalau kita melihat ini sah-sah aja sebenarnya, tapi apakah ini yang terus-menerus kita lakukan dari Pak Fahri Hamzah, sedangkan konstituen dari partai Prabowo, Gelora menginginkan Anies Baswedan begitu kan? Ini kan nanti akan bertolak belakang begitu ya. Bahkan ini ya seperti P3 dan sebagainya begitu kan, tidak merata begitu ya. Inikah karena balas budi partainya lolos ikut pileg di 2024 ya. Semenjak makan durian di Medan ya, dia mulai menikmati betapa enaknya durian ya, dibelah hingga disantap. Sekalipun dijilat sisa-sisa di jemari, mungkin itu bikin ketagihan. Ada apa begitu? Inilah Pak Fahri Hamzah begitu kan. Wajar karena kita itu butuh sokongan dan dukungan bagaimana partai Gelora itu lolos di parlemen, tapi bukan begitu juga caranya kan begitu ya. Apakah sekarang akan melihat bahwa Pak Jokowi akan melihat Pak Fahri Hamzah segalak itu begitu kan? Kalau sudah ada ketahuan dan dirasakan manisnya begitu ya, bisa saja begitu itu terjadi begitu ya. Ini bahkan karena partai yang diloloskan setelah makan durian ya, bisa saja ya. Ini menarik begitu kalau kita berbicara ini. Fahri Hamzah itu dulu garangnya luar biasa begitu ya. Dan sekarang kok berubah begitu 180 derajat perubahan itu begitu ya. Tetapi demokrasi kita ya tidak menjadi masalah. Yang penting gagasan-gagasan mereka tetap hidup begitu ya. Dulu kan masih anggota DPR, kan anggota DPR-nya punya imunitas, jadi ngomong apa saja bebas. Sekarang mana bisa ya. Hati-hati ya, su'ul khotimah ya, jelek di akhir. Sebaiknya di akhir dengan bertambahnya usia, harus lebih bijaksana ini. Kini hanya tengah berjalan fungsinya sebagai rakyat yang biasa tengah membangun partai Gelora. Ini kata kuncinya. Bisa saja begitu kan. Bagaimana partai Gelora itu adalah maksimalis itu, karena mungkin dalam segi finansial juga masih kurang begitu ya. Politikus itu bisa merubah orang menjadi baik, juga bisa merubah orang jadi jahat. Ya, politik itu jangan sampai ada yang mengatakan bahwa politik itu kotor begitu. Semuanya baik begitu. Yang kotor itu adalah perilakunya begitu kan. Perilaku menyimpang dan sebagainya begitu. Ini nggak ada nyali takut masuk penjara, kan bukan anggota DPR lagi, level sama dengan Abu Janda, ngabalin ya, poltak kemana angin kuat di situ merapat. Apa sih maksudnya begitu ya. Tetapi saya apresiasi kepada Pak Fahri Hamzah begitu kan. Saya dulu ngefans sekali kepada Pak Fahri Hamzah. Dalam politik itu ya yang paling ngefans itu adalah Pak Fahri Hamzah begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Fahri Hamzah dulu buas menyerang, kini manis ke Jokowi. Apa peristiwa besar yang terjadi sebenarnya? Ini dikutip dari Demokrasi begitu kan. Ini menarik begitu ya. Fahri Hamzah ya kini nampak manis ke Jokowi ya. Tabiat itu seakan berubah 180 derajat saat dirinya masih duduk di kursi DPR RI ya.
Bahkan dia mengatakan begini ya, banyak orang kemudian bertanya-tanya dengan sikap Fahri Hamzah kini yang seakan hilang ya, bak lenyap di telan bumi dan justru bersikap baik-baik saja dengan Jokowi. Ya semuanya Pak Fahri Hamzah baik-baik aja sebenarnya. Tapi gagasannya itu yang dibutuhkan kepada siapapun. Tapi Partai Gelora dan Pak Fahri Hamzah belum menunjukkan siapa sih sebenarnya sosok yang harus kita dukung. Apakah Pak Prabowo, apa Pak Ganjar, apakah Anies Baswedan? Masih ambigu mereka. Sedangkan konstituen yang ada di bawah ya Partai Gelora banyak yang menginginkan itu adalah banyak yang ingin menginginkan Anies Baswedan begitu. Banyak orang kemudian bertanya dengan sikap Fahri Hamzah kini yang seakan hilang bak lenyap di telan bumi dan justru bersikap baik saja dengan Jokowi. Lantas apa yang terjadi dengan Fahri Hamzah sebenarnya sampai kini nampak lebih sering tersenyum ya manis dengan Jokowi. Bahkan terlebih ya ketika ke istana ya ini ya, dan apa peristiwa besar yang terjadi sebenarnya. Terkait hal itu Fahri Hamzah kemudian menjelaskan secara rinci ya. Menurut Fahri dirinya kini hanya tengah menjalankan fungsinya sebagai rakyat biasa yang tengah membangun Partai Gelora. Bahkan soal mengapa dia tak lagi ya rajin mengkritik pemerintah lantaran dirinya mengaku sudah lagi ya menjadi anggota DPR RI ya. Bahkan ya intinya sekarang saya enggak mau ambil alih pekerjaan anggota dewan. Mereka kan yang terima gaji kan, biar mereka saja yang kerja. Kita cari makan sendiri aja susah, kata Fahri Hamzah ya di saluran Q&A ya. Bahkan soal mengapa ya dahulu ya gerang bak singa ya getol menyerang itu karena dahulu dia mengakui digaji oleh rakyat untuk mengkritik pemerintah. Lantas bagaimana sumbangsinya kan begitu ya. Sementara sekarang sudah tak diberi gaji lagi dan lepas dari ikatan sumpah anggota dewan. Bahkan kenapa ya dulu getol kritik ya karena digaji oleh rakyat untuk mengkritik pemerintah. Fahri Hamzah pun sempat ditanya apakah ada peristiwa besar seperti dia ya digaji untuk tidak melempar kritik pedas ke pemerintah lagi. Fahri lantas menjawab tidak ada. Lalu kemudian dia mengaku bahwa andai pun ya dia kini lebih banyak diam itu karena benar-benar pilihan dirinya sendiri. Dulu diberi tugas, disumpah oleh negara, dikasih gaji, dikasih hak imunitas, dikasih hak protokol, dipakai untuk melawan kekuatan eksekutif ya karena eksekutif kuat sekali. Begitu Anda diberikan imunitas misalnya, karena Anda diberikan imunitas Anda bisa menghajar siapa saja di pemerintah dan Anda tidak perlu khawatir ya besok Anda akan diadukan dan akan masuk penjara, kata Fahri. Maka dari itu setiap anggota dewan yang diberi tugas untuk awasi jalannya pemerintahan harus melakukan dengan benar. Dan kita tidak lagi bertugas, jangan lagi seolah-olah memiliki kewenangan untuk itu. Fahri kemudian ditanya soal bagaimana sikapnya Said ini, apakah masih mau menuntut KPK dibubarkan ya. Fahri kemudian enggan menanggapinya. Saya kan enggak lagi di Senayan, tetapi kalau saya jadi presiden, setahun korupsi saya hilangkan, katanya begitu. Jangan-jangan ya KPK-nya dihilangkan begitu ya. Baginya karena sudah tidak menjadi anggota dewan ya cara dia bertindak mengkritik tidak boleh sembarangan. Maka dari itu Fahri Hamzah kini mengaku sedang menikmati ya menjadi rakyat biasa yang tengah membangun partai dan membuka usaha tambak udang di daerahnya. Wow, sangat menarik begitu ya. Tetapi saya rasa ya orang-orang seperti Fahri Hamzah ini kan sebenarnya tetap kritik, punya gagasan yang baik begitu kan ya. Tidak hanya kita tahu bahwa ya dulu gerang sekali begitu kan, tetapi kalau kecerdasan dan gagasannya lalu kemudian buntu di situ begitu, vakum begitu, maka kemudian ini menjadi catatan penting bahwa kenapa begitu ya. Tetapi ya kalau menurut saya pribadi tetap kritislah kepada pemerintah, tetapi sampai saat ini Partai Gelora belum menunjukkan ya kemana arahnya begitu kan ya. Kita harus tentukan jenisnya begitu ya, apakah kepada Pak Prabowo ya, apakah kepada Ganjar, apa tahu kepada Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.